7 langkah sehat ala pengobatan holistik. Catat Pak, catat Bu. Langkah pertama, jaga makan. Ya, ini sekalian menjawab pertanyaan Bapak ya Pak Ustadz. Langkah pertama, jaga makan. Bagaimana aplikasi jaga makan? Pak Ustadz tadi bertanya mengenai hadis. Sudah terjawab sebetulnya. Hadis tersebut mengatakan masalah terbesar dari usus perut. Makanya makan itu jangan berlebihan. Ada dalam Al-Qur'annya Pak Ustaz. Makan minumlah jangan berlebihan. Coba sebutin hadis yang berkaitan dengan makan jangan berlebihan. Sebutkan. Hadis ya, bukan surat di Al-Qur'an. Tapi ada hadis yang Rasul menyatakan makan jangan berlebihan. Hadis pertama mengatakan begini, Rasul mengatakan makanlah dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Tapi ada hadis populer di Indonesia, makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu bukan hadis Pak, itu hadis palsu. Itu populer di Indonesia, makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata saya dapat info dari Ustadz Adi Hidayat ya, itu bukan hadis. Bahkan di daftar hadis palsu pun tidak ada Pak. Di daftar hadis palsu pun tidak ada itu pepatah kuno di Indonesia. Hadisnya, sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya adalah udara. Itu salah satu hadis yang Nabi menyuruh kita makan jangan berlebihan. Lambung kita jangan terlalu terisi penuh, cukup sepertiga makanan, sisanya sepertiga air, dan sisanya adalah udara. Yang kedua, jangan makan malam. Kalau ini tidak ada larangan dari Nabi, tapi secara ilmu kesehatan, kalau makan malam radikal bebas akan naik. Batasan makan sebelum maghrib harus sudah makan, telat-telatnya sebelum isya. Kalau yang puasa sebelum isya harus sudah makan ya. Terus yang ketiga, perhatikan asupan protein, karbo, dan serat. Jangan terlalu banyak karbohidrat. Kita makan satu piring 70% karbo, nasinya kebanyakan, kerupuk, mie, bakwan, karbo semua. Proteinnya mana Pak? Bapak usia sudah lanjut, yang dibutuhkan makanan yang dapat meningkatkan imun. Ada di mana makanan yang dapat meningkatkan imun? Protein. Protein terbaik apa Pak? Yang hanya ada di Indonesia, tidak ada di tempat lain? Ikan banyak di Jepang, di luar negeri banyak. Ini tidak ada di tempat lain. Buatan Indonesia, asli buatan Indonesia. Protein terbaik. Tempe. Itu protein terbaik. Nggak harus mahal, tapi jangan digoreng-goreng terus gitu loh. Ya. Telur. Bapak kalau mau sehat satu hari makan 1 buah telur. Kalau bisa telur kampung. Setengah mateng, campur 1 sendok madu. Jos Pak. Proteinnya dapat. Nanti kolesterol naik, jangan takut sama kolesterol. Yang harus kita takuti bukan kolesterol, tapi radikal bebas. Karena kolesterol tanpa radikal bebas, kolesterolnya tidak akan membuat tubuh kita sakit. Tapi kalau kolesterol ketemu sama radikal bebas, kolesterolnya menggumpal, nempel di darah. Jadi yang merusak kolesterol radikal bebas. Cerita radikal bebas lagi Pak. Jadi jangan takut sama telur, jangan takut sama sate kambing Pak ya. Tapi santan, gula, ya, goreng-gorengan, nah itu penyebab radikal bebas. Terus cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thoyyib. Nah itu, halalan dan thayyiban. Itu langkah pertama. Langkah kedua, air putih yang cukup. Nah tadi ada pertanyaan juga. Air putih bagaimana cara minumnya? Tidak boleh kurang dari 1,5 liter, tidak boleh lebih dari 5 liter. Kurang menyebabkan gangguan ginjal, lebih bisa mengganggu saraf pusat otak. Jadi kalau orang kebanyakan minum juga dapat mengganggu saraf otak Pak, hati-hati. Cara minum yang bagus gimana? Kalau bisa terapi air hangat Pak, jangan air es. Kalau tidak ada air hangat ya air suhu normal. Tapi kalau pengen sehat, pagi hari bangun tidur minum 1 gelas air hangat.
Setelah sholat subuh minum 1 gelas air hangat, sampai maghrib 10 gelas minimal masuk dalam tubuh kita. Menjelang tidur 1 jam sebelum tidur jangan terlalu banyak minum Pak, cukup seteguk 2 teguk kalau haus, karena kalau kebanyakan minum justru nanti ginjalnya juga bisa rusak Pak. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, jangan tidur di 3 waktu ini. Jangan tidur larut malam, jangan tidur setelah sholat subuh, jangan tidur antara asar dan maghrib. Tidur larut malam menyebabkan radikal bebas naik, tidur setelah sholat subuh menyebabkan pikun, tidur antara asar dan maghrib menyebabkan imunitas daya tahan tubuh berkurang. Langkah ketiga. Langkah keempat, puasa. Nah, ada pertanyaan, bagaimana dengan puasa? Puasa itu manfaatnya banyak, detoks kolbu dan detoks usus, detoks darah, detoks hati. Nah, itu manfaat puasa. Untuk materi puasa kita skip dulu karena ini materinya panjang Pak Ustadz. Insya Allah nanti kalau ada waktu, semoga nanti ada waktu, ada kesempatan di bulan Ramadan tahun depan saya datang lagi ke sini untuk memberikan ceramah dengan materi puasa dari sisi kesehatan. Ya, kita skip dulu, tapi insya Allah orang yang sering berpuasa bonusnya sehat Pak. Ya, itu langkah keempat. Langkah kelima, ada hadis yang berbunyi, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak maka rusaklah seluruh tubuhmu. Kalau sehat ya sehat pula, kata Nabi. Yang dimaksud Nabi apa itu? Hati. Langkah kelima, jaga hati. Dari apa? Penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur, suka marah-marah, ngeremehin orang. Ya, sampai-sampai Rasulullah kalau mau sehat, bahagiakan diri kita dan bahagiakan orang lain. Bagaimana cara sederhana membahagiakan orang lain? Berikan senyuman, karena senyum itu ibadah. Cukup sederhana membahagiakan orang lain, senyuman. Tapi kalau bapak lewat tetangga lalu dikasih cemberut, seujon jadinya Pak. Kalau udah seujon apa? Hatinya kita jadi sakit Pak, sakit hati. Lu kok saya dicemberutin sama si A si B gitu kan. Nah, ya. Masalah hati ini dapat menyebabkan masalah fisik karena tubuh manusia terdiri dari body, mind, and soul. Langkah kelima. Langkah keenam, olahraga Pak. Kalau mau sehat olahraga. Olahraga teratur, terukur sesuai umur. Umur sudah 60 tahun jangan main futsal Pak. Masa 60 tahun main futsal? Ada kemarin pasien saya jemaah ya, jadi kan setelah acara manasik biasanya jemaah-jemaah yang ikut ceramah saya itu pada datang ke klinik untuk medical check up. Ada 1 orang kemarin jemaah dari Bekasi juga, kakinya bengkak Pak, merah panas. Saya tanya, kenapa Pak kok bengkak? Ini Pak dokter, gara-gara main futsal. Loh, bapak umur 67 tahun kok main futsal, saya bilang. Akhirnya diobati ya, memang tidak mudah gitu loh. Udah tua sampai keselio kakinya itu kan susah kembaliinnya lagi. Ada lagi jemaah 72 tahun kena serangan jantung. Loh, kenapa bapak kena serangan jantung? Saya ikut klub goes dok, Jakarta Bogor. 72 tahun kok ikut klub gue sampai Jakarta Bogor gitu loh Pak. Belum sampai Bogor, baru 10 kilo, semaput tengah jalan Pak. Bawa ke rumah sakit kena serangan jantung. Untung tertangani gitu loh. Nah, olahraga buat usia-usia 60 tahun, senam pernafasan, senam tai chi, senam Li Tien Kung. Bagus Pak senam Li Tien Kung. Ya, silahkan nanti DKM kapan-kapan main ke MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya. Itu masjid besar, pengurusnya hampir rata-rata dokter. Bahkan masjid itu punya klinik. Ada yang namanya Dr. Indra, pengurus dari masjid tersebut. Dr. Indra adalah Ketua Senam Li Tien Kung Indonesia. Silahkan ketemu sama beliau, bilang saja dari Dr. Cahyo. Nanti tim dari Dr. Indra akan ngajarin di sini, jemaah di sini untuk senam Li Tien Kung Pak. Gratis Pak, tidak bayar itu. Silahkan nanti ke MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya, daerah Bintaro, sektor 9. Ya, silahkan nanti ke sana. Biasanya Dr. Indra itu insya Allah selalu ada di pada sholat subuh. Ya, maksudnya di sholat subuh ya. Baik, itu adalah langkah ke-6, olahraga teratur, terukur sesuai Langkah terakhir, langkah ke-7,
Seperti mobil kita yang perlu di-tune up tiap 4 bulan sekali, tubuh kita juga harus diperiksa setiap 1 tahun sekali. Jadi langkah ketujuh, medical check up sebelum sakit. Sudahkah Bapak medical check up? Mau Pak? Ada tapinya? BPJS aja enggak gratis loh Pak. Mosok kami yang swasta gratis? Tidak gratis, tapi tidak memberatkan. Bapak tahu medical check up holistik di rumah sakit itu mahal Pak. Bayangkan yang namanya holistik semua di scan dari kepala sampai ujung kaki di scan Pak. Kalau dengan metode yang di rumah sakit satu organ di scan itu Bapak harus nyiapin duit 2,5 sampai 3 juta Pak. Itu baru satu organ. Nah kalau seluruh organ piro gitu loh. Karena ada jemaah, ada pasien yang pernah CT scan seluruh organ di scanning, itu biayanya 30 juta. Memang komplit, tapi mahal. Ya susah kalau 30 juta, lebih baik buat umroh ya Pak Haji. Umroh setahun sekali toh, daripada medical check up setahun sekali kalau 30 juta. Tapi kalau ada medical check up holistik yang komplit tapi biayanya terjangkau, insya Allah banyak yang mau. Di klinik saya sekarang sudah ada 150.000 jemaah yang medical check up sampai hari ini. Ya, kalau Bapak mau, medical check up di klinik kami ada 2 status pasien, umum dan khusus. Pasien umum dan khusus. Kalau Bapak statusnya umum, itu biaya medical check up-nya 1.750.000, komplit sudah. 250 parameter pemeriksaan plus seluruh organ di scan. Tapi kalau Bapak mau jadi pasien khusus, itu setengahnya dari umum. Kalau umum tidak ada syarat, kapanpun Bapak datang ke sana diperiksa, nggak pakai syarat. Tapi kalau khusus memang murah 875.000, tapi pakai syarat. Apa syaratnya? Tolong catat. Yang boleh menjadi pasien khusus hanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini saja, berikut dengan keluarga di rumah. Kenapa? Karena fasilitas khusus ini eksklusif, tidak sembarangan kita kasih orang. Siapa yang berhak menjadi pasien khusus? Hanya yang mengikuti ceramah saya sampai selesai. Gitu. Ini hadiah yang kita berikan. Kalau Bapak sudah jadi pasien khusus, konsultasi dengan dokter-dokter di sana termasuk dengan saya, gratis selama 1 tahun konsultasinya. Ya. Kalau Bapak nanti, bagaimana prosedurnya setelah acara ini selesai? Kalau Bapak mau jadi pasien khusus, ya, itu Bapak daftar dulu sama Mas Reja di belakang. Nah itu ada Mas Reja, daftarkan sama beliau. Kalau Bapak mau datang juga hari ini, insya Allah ketemu sama saya. Kebetulan hari ini saya jadwal praktek 1 minggu, jadwal praktek saya hanya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini kebetulan saya juga jadwal praktek. Silahkan, kalau Bapak setelah daftar hari ini, datang hari ini, saya kasih tambahan fasilitas. Apa itu? Antar jemput gratis, tapi kolektif, minimal 5 orang, karena jemputnya pakai mobil. Ya, kolektif minimal 5 orang. Bagaimana caranya? Nanti bilang sama Mas Reja di belakang, dok saya mau dijemput. Kumpul di sini 8:30, jam 9 sudah berangkat pakai mobil kita. Diperiksa di klinik, medical check up komplit, konsultasi sama saya. Kalau ada ketemu penyakitnya, insya Allah nanti ada solusinya. Ya, kita pulangin lagi sampai selesai. Itulah yang namanya manasik kesehatan, mulai dari teori sampai prakteknya apa? Prakteknya medical check up. Nanti setelah medical check up saya akan memberikan buku gratis buat Bapak. Judulnya Body Mind Soul. Itu ada buku petunjuk di mana dalam buku-buku itu, dalam buku itu ada contoh-contoh ramuan herbal, contoh buah-buahan yang dapat dimix untuk penyakit kalau nanti ketemu penyakitnya di dalam medical check up. Ya, mudah-mudahan ini solusi buat kita semua. Pesan saya jangan tunda-tunda, karena tunda-tunda lupa nanti Pak. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga acara ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang kurang baik. Kesempurnaan hanya milik Allah, sementara saya sebagai manusia banyak salahnya. Ya, akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.